Singkat cerita, ajnabiyah itu mestinya kan dua. Memang belum pernah kamu nikah sama sekali, atau setelah kamu nikah kamu ceraikan. Kan ya jadi orang lain, setelah kamu ceraikan tentu jadi orang lain. Nah, tapi khusus masalah tolak rezeki, itu ajnabiyahnya kan saya ini. Karena kamu boleh rujuk, maka misalnya kamu cerai sekarang, 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, kan memang kalau tasakuran, alhamdulillah mau tutup boyo, gue kurang kabar, nak bojomu komentar keluar dari boyo, kan gak terima, kuarang, gue tradisi siji, kok gak telu, malah gue sama nyembelih wedhus, nyembelih sapi, nah tapi itu tetap yalhaq, artinya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul rad'i tapi iddatul ba'in, jadi ini apa wayal haku rad'iyatan la mukhtaliyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ajnabiyyah bitolakin wa ta'rifuhu binikahin wa urihi lahum. Kitabul ajnabiyyah itu ngitopi wong liya. Wong liya total itu ora bojone ya ora pernah terjadi. Ngitopi bitolakin kelawan pegagan. Wa ta'rifuhu lan na'lekno tolak. Nah gantung tolak na'lekno tolak binikahin wa nikah wa urihi nikah. Itulah gunanya karena di mana-mana namanya khitab atau otoritas itu diberikan karena keberhaan wong ajnabiyah kira-kira misalnya wong kayu bisa itu untuk halam wah dosa kok judes ya sekali kita rapi langsung tak pegat sekali kita rapi nah suatu saat ternyata ditekfir jadi bojone itu semua yang pernah kalimat yang pernah diutarakan itu tidak ngefek karena ketika ada khitab itu ajnabiyah karena ketika ada khitab itu ajnabiyah eling-eling khitabul ajnabiyah ditolakin wa ta'lifihi binikahin wa urihi lahum buka peran. Wal asahu tekau sing asal sifat ta'lif kan katakan kejadian ngoten tiyang sumpah sapa cara Jawa gedeng nganti bisu-bisuan sampai wah dibujuk koyo kowe aduk bojo boleh suatu saat ditektir. Bojo macam-macam lah soalnya ya karena cara berpikir begitu sederhana. Nak rawae rasa kecangkeman maksudnya ora ya sudah cara berpikir gampang rawae ya sudah makanya ya semuanya pakai cara berpikir simpel. Wal asahu tekal sing asal sifatu ta'liqil abdi saya oleh nalek budak salisatan sing tolak ketiga kakoli ini otik itu lamun dimerdekano insun au intafal kita lamun ngubu insun kalau mau rumah kalau kita ambil rumah fa anti talikon salasan dia kepegat telu ya faya kok nama kotumiko ko salah tidak utikon alikan dimerdekano sapa abad auda kholat atau mancing sopo perempuan kholat daron tidak lagi baca isi selesai dimerdekana abad ya karena dia tetap memiliki tolak meskipun keliru, mesti keliru kan. Budak itu kan hanya punya maksimal tolak 2. Ya punya maksimal tolak 2. Terus dia ngomong sama istrinya, memang sudah istrinya. Nah karena sudah istrinya kan dia tetap ono hakut tamlik kalau. Nah, terus dia ngomong gini, sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan 3 kali. Sebenarnya saya mengatakan 3 kali itu belum merdeka. Artinya dia kan nggak punya wilayah sampai 3. Tapi kan dia ini itu bojone, no? Bojone artinya dia punya hakut tolak, meskipun tidak punya hakut salah, tapi kan punya hakut tolak. Itu sudah cukup. Dia kan jauh-jauh ini otoritasnya di abad tadi. Meskipun abad tadi nggak over dari miliki hanya 2 tolak, kan maksimal tolakul abdi itu 2. Dia ngancam sekali saya merdeka, maka kamu saya ceraikan 3 kali, ya. Ya sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan. Nah, kemudian dia merdeka, ya sudah fayaqna, maka cerai langsung bain apa? Nah kenapa itu terjadi? Ya karena dia itu berstatus suami yang notabene menurut syariat ya dia memiliki istrinya, paham? Meskipun tidak memiliki sejumlah tolak tadi, nggak masalah itu, Pak. Jadi apa? Karena dia tetap atau reslevoke karena dia tamaluk jumlah, tetap dia dianggap pemilik. Fa'an ditolikon salasan fayaqna ida'utikon.
Wail hakulan metu iya potolak rosiyatan ing wedok sing tertalak resi. La mustaliatan ora kok wong sing lakoni iki. Wong wedok sing lakoni iki nek karuan. Karena saya berkali-kali ngomong ar-rosiyah hukum mizau. Iya. Misalnya kowe megat bojomu, kowe tak pegat. Iki dina Selasa. Terus bareng dina Kamis tunggu kabar berita menenak. Terus pegat posisi dia idah, langsung setar idah. Setelah kamu ceraikan kan posisi setar idah. Setelah seminggu lagi dengar nak bojomu itu pegatan malah seneng, malah kurung kabar syukuran apa? Mantel paranin. Ras pegat sitok, telu. Lah iku jenenge apa? Jadi telu setelah contoh ketika kamu tambahkan dia sudah berstatus mutolak bahwa itu beda dengan ajnabiyah. Seorang lagi kalau tadi ajnabiyah kan enggak jadi. Ya oke general cara berpikir wong alim kan pikiran Imam Nawawi. Imam Nawawi ku akhir kowe ora paham zamane ya ora ngerti. Menghitopi tolak pada orang lain itu kan tidak sah karena orang lain. Nah orang lain kan imam memang belum pernah kamu nikah itu juga orang lain. Atau pernah kamu nikah tapi kamu ceraikan itu juga orang. Imam Nawawi itu pengen membedakan orang lain yang enggak pernah kamu nikah dan orang lain yang karena kamu ceraikan. Nah orang lain yang kamu ceraikan itu kan muktamil masih tolak rosiyah. Ini bukan orang lain total sehingga masih bisa disusuli tolak. Ya dong itu. Jadi mau nanti khawatir nanti salah paham kan orang roh. Saya ikut tak kayak orang. Ini kuat karena ini ajnabiyah. Ya wong dipegat itu akan delok wong liya. Paham saya ulang lagi ya. Jadi kalau menghitopi orang lain total itu enggak ngefek. Ya kan misalnya orang wong wedok mau tukaran judes terus tak pegat. Ora bojomu kok mbok pegat. Atau kamu bilang sekali saya nikah, kamu saya pegat. Itu kan enggak ngefek karena tadi kata pegat itu butuh otoritas, yaitu nikah apa? Sementara kamu enggak nikah. Itu juga yang melarat-melarat. Melarat tangki usulnya ada 3 kan mesti ngono, aku suka belum. Oh serang ngefek omongan ini ora ngefek. Karena rasane juga. Karena juga ya medhit bodohnya kan ya. Singkat cerita ajnabiyah itu mestinya kan dua. Memang belum pernah kamu nikah sama sekali atau setelah kamu nikah kamu ceraikan. Kan ya jadi orang lain setelah kamu ceraikan tentu jadi orang lain. Nah, tapi khusus masalah tolak rezeki, khusus masalah tolak itu ajnabiyahnya kan saya ini. Karena kamu boleh rujuk, ya, maka misalnya kamu cerai sekarang 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, kan memang kalau tasakuran, alhamdulillah mau tutup boyo, gue kurang kabar, nak bojomu komentar keluar dari boyo, kan gak terima, kuarang, gue tradisi sih, kok gak telu, malah gue harus banyak beli wedus, beli sapi, Nah tapi itu tetap yalhaq apa? Artinya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul raj'i tapi iddatul ba'in apa? Jadi sini apa wa yalhaqu raj'iyatan la muhtali'atan. Karena kalau muhtali'ah langsung dimunah. Ya muhtali'ah itu sing lanang enggak punya hak rujuk karena fasih apa? Fasih. Kalau mau rujuk ya harus akil. Jadi setelah iddahnya selesai harus akil. Bontitek. Walau Allah kahulamun gantung nasab wong gue tolak gitu boleh dalam rumah kan. Karena wes mentaklek tolak itu boleh. Bahkan engkau jadi benuna sopo seusia. Semana kahaya engkau lebih nekai sopo wong hai dosa. Karena mana semata sholat engkau lebih menebu sopo seusia misalnya ing omah lamnya kau engkau rasui sopo tolak. Inta sholat namun menebu sopo mar'ah fil benuna ing dalam masa terceraikan. Ya karena orang lain. Ini misalnya gini, walau Allah kau dibukulin, jadi misalnya sekali kamu masuk rumah, nak taruh Jawa, mari Imam Nawawi, Wong Kuno, Mas Yang Kuno, nak nyontok konsisten. Dan ini contoh paling gampang. Yang bukan nyata ini kan contoh salah, tapi sebetulnya jarang terjadi. Paling sering terjadi kan biasanya suami merengeng bisnis itu ada sekali dolanan lanangan itu menang, atau kayak mulai menang, atau kayak lapor melarat kuning buyur. Biasanya kan seorang suami kan pantangan melarat dilapor ini, dilapor keluarganya saja kan gitu. Gak mungkin kalau tak lek kena berumah tak pegang kan lucu tuh, tak lek itu kan gak lucu tuh. Wah, ya. Mungkin ada mana awas tuh. Itu lebih ganteng ngadep ngerti betul melek betul ganteng. Aku tersinggung misalnya. Kan mungkin normalnya kan seperti itu. Wah, no butuh tersinggung harus orang lain itu mata gambar jadi gambar celana. Ini kisah. Umar jual mas.
Aku yang banding. Terus gawe talek aku ada masang gambar juga mana tak pegat. Itu kan jadi kita elek banget kan ini kali kemudian gambar kompeti. Sekali kayak mlebu kan kita elek kan masuk. Saya ulang lagi biasanya mulai tanyakan sih. Kau ada mulai meneh, misalnya kamu punya aturan di keluarga dia tidak mulai, saya tak pegat. Kemudian sebelum mulai benar-benar terjadi pegatan. Saya ulang lagi sebelum mulai terjadi pegatan. Ketika posisinya Benuna, mutalakoh ini belum kamu rujuk dan berstatus orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu yang kamu taklekkan. Setelah melakukan sesuatu yang kamu taklekkan, dia adalah nikah lagi sama kamu. Artinya apa? Dia ketika melakukan al-mu'allaq, dia berstatus benunah orang lain dari kamu. Maka ini juga nggak ngefek, karena dia melanggar saat sebagai orang lain. Dia melanggar saat sebagai orang lain. Maka taklek ini juga batal. Karena di mana-mana taklek itu kan ada ikatan nikah. Jadi misalnya kamu pulang ke rumah, kamu masang gambar sikham, maka kamu terceraikan. Maknanya fi halis zaujiyah, apa? Fi halis zaujiyah. Ternyata enggak, kamu sudah menceraikan sebelum ada al-mu'allaq. Sudah ada apa? Sudah terceraikan. Kemudian dia pas terceraikan melakukan sesuatu yang menjadi taklek tadi. Kemudian lala ditakdir jadi istri kamu lagi. Maka taklek tadi tidak efek. Bukan berarti sekali jadi istri kamu terus tertalak karena taklek tadi enggak. Ini apa? Walau Allah kau itu kulen banat, maksudnya banat menjadi benina, menjadi orang lain. Semua nakahah, paham ya? Bareng nakahah, semua dakholat. Lam yakok indakholat bilbay nunah. Kalau dia melanggar dakholat, mana nih gambaran melanggar al-mu'allaq berapa? Ya bentuknya bisa dukuluter, bisa masang gambar, bisa pulang, bisa lapor apa ipar, lapor konco. Biasanya pak mengelanang kan klererah kan enggak. Wong penaratif dilaporo ini, dilaporo kancane kan tersinggung. Jadi mengelanang modelnya itu kuat. Jadi modelnya gak nyelesaikan kemelaratannya tapi jaga gengsi. Awas nak lapor dulur-dulur. Orang-orang di kekacauannya sendiri untuk di kekacauan sendiri. Bahkan di orang-orang yang akan besok kacauan, sering besok ya kayak kalau di kantor tak kantor, ini cenganan kebekong. Itu untuk pegawai UI. Ini saya nak ada orang-orang itu goblok. Jadi benar-benar itu goblok apa? Gue bener dengan di bawah-bawah. Ini jelas itu. Gamane fakir itu cara berpikir simpel. Otoritas semuanya itu diberikan karena hak utama itu sudah menurut. Jika cara fakir hibah atau bek yang dengan syarat yunafil akda itu syaratnya yang beknya karena dianggap wong kangkeman. Wong kangkeman. Misalnya aku ada di Nova yang Badrun, kita ada gue tapi harus keihak nilai aku nak butuh kudu buat silai. Kalimat kudu itu dianggap kriminal, anarkis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kamu sudah jual dan kemudian hak tamalluq milik mustari, seorang hak tamalluq milik mustari. Kemudian kamu seenaknya saja mengatakan tak jual kue, tapi nak aku nilai kudu buat silai. Nah, itu kriminal. Nabi bungkuk harus seperti itu. Karena artinya apa? Karena aku mengelola sesuatu yang tidak milik. Itu kan keangkuhan, itu kriminal. Meskipun aku gurumu sekali enggak penting ya. Makanya ada murid guru sing kecangkeman itu cara fikih kriminal karena itu keangkuhan. Bagaimana mungkin kan berarti inovasi sekali dibeli Badrun 100% kan tidak Badrun 100%. Aku dengan enaknya ngomong kalau saya butuh kudu buat sila. Itu kan keangkuhan orang awake kok mudok. Ini sudah intiqalul milik. Mana yang untuk prabarokah, untuk dia kurang ajar. Karena orang ilmu ini. Ngatur-ngatur orang sih. Saya sudah bangun jaga bukan jaga. Kayak sama. Itu kan bahaya, makanya kata Rasulullah apa ayu masartin apa lesafi kita bilang bahwa batil wa ingkana mi'ata sartin Nabi sampai juga wa ingkana meskipun itu 100 syarat ya karena ngawur orang itu angkuh apalagi yang merasa gurunya teman akrab misalnya salam konco akrab ambil Badrun ya konco ngeliwat, konco turu, konco bowling itu mesti ada laku ya kan buku gue ben gak kuliah jadi orang nak nyilah-nyilah gampang kok kudu mbok silah biasmu nilai wae kok nak maksudnya akabeh ben selabek kok nak wis bek ya sudah normal saja ben nilai ya nilai dan Badrun dikai hak syariat nilai ya oleh ora ya oleh wong sing duwe apa
salam ya dikei hanyilah merasa konco akrab. Tapi yo tepak-tepakan. Paham ya? Nah umat Islam ya nyilai, nah umat Surane bacok. Enggak buah. Itu kan terserah. Yang jelas orang-orang ada kecangkeman sesuatu yang enggak wilayahnya. Dari syariat itu enggak boleh ada kecangkeman sesuatu yang enggak wilayah. Makanya kayak kasus Barirah itu melegenda. Jadi Barirah itu ingin dibeli Aisyah, apa? Karena dia amat. Setelah mau dibeli Aisyah dari sing duwe. Ya sudah Aisyah, kamu kan orang baik, ya beli saja, tapi hak ataknya, walaknya ke saya. Apa kata Nabi? Nabi jawab, iya nira umus, enggak ada orang. Tapi nanti ya, dari dia ini Nabi buka masuk. Bagaimana kalian membuat syarat yang enggak ada dalam kitabullah? Syarat apapun yang tidak sesuai kitabullah, maka itu batal meskipun 100 syarat. Karena kecanggihan. Lu kalau betul nih, jika lu anak gua, padahal coro fakir nih, sedekatul walid alal walad oleh dirujuk nih. Kalau ngatur orang Hasan gini, ya karena takut kulino, mengeluarkan sesuatu yang apa ya, kulino gitu. Tanya ini kamu tak kasih uang 1,5 juta, kata kamu mau dipakai SPP, saya itu nerangkan untuk SPP aja tidak berani. Kecuali dia nerangkan sendiri karena takut saya itu ya mari kulino, sesuatu yang keluar dari kita, kemudian kita masih mempunyya otoritas. Itu kan kulino bekam orang Jawa itu ngecolodase nyeklik gitu kayak. Cara kula setuju filosofi itu. Jadi wong kulino luas, napa? Sudah kulino. Padahal pada anak ini syariat mengistisnakan apa? Boleh apa rujuk. Apalagi sama orang lain. Jadi enggak boleh seperti itu. Kalau padahal sama anak itu boleh sebetulnya apa? Tapi problemnya ini wong kulino apa? Kulino. Bisa ada mbak Buja, misalnya saya sama anak-anak dalam misalnya, apalagi mbak tak kasih uang, mungkin seorang kiai itu punya versi, misalnya kita kayak duit gitu, kita betul tak kayak duit enggak apa. Dan misalnya kan bisa saja dia berpikir kita itu tidak mendesak, yang mendesak itu wedak. Gitu juga bujumu, pakai duit enggak apa. Dia kan punya versi, no? Punya versi. Misalnya kerasa bujune elek, terus dia bentuk kelambi apik, gue apa ya, gue ngilangi mantel lah, wes bocor elek lah, mending lebih ke ape. Tapi bocornya orang, gue itu apa jamu topo, nggak kurang aja, nggak kayak ngarang-ngarangnya kan. Jadi cara fikih itu sederhana. Kalau kamu hibah, ciri utama hibah itu apa? Intiqalul milki minal wahid ilal mahublah, ya, jadi hibah. Jadi cara berpikir fikih itu simpel. Ya namanya hibah ya sesuatu yang miliknya wahid pemberi sudah pindah total ke al-mahublah. Setelah al-mahublah berstatus malik apa? Ya tasarrufu fi mulkihi masa ya terserah yang sudah miliknya. Nah ini masih ngatur-ngatur hanya karena sok-sokan apa? Ngatur ini kan sok-sokan kan? Pemenang jenenge mertua nggih mantu. Malah parah meneh. Yen misalnya seneng-seneng itu mantu alim, wah tak kasih Nova. Nova ngatur tak ada kabare kadol ta ora. BPKB ini di sekolah no, itu mertua elek. Lama tuh nih elek tenang, ternyata di sekolah no, elek ketemu elek. Tapi sebenarnya mantunya itu benar, cara pikir benar. Karena setelah diberikan ada intiqalul milki ya bang, yaitu dari wahid ke mahublah. Dan setelah 100% dia memiliki, mayat terlaku dimiliki. Kalau misalnya juga modal wajah, ya orang asik. Itu kecelakaan bagi mereka. Dia ini duit tiga yang mertua curi. Modal lagi berlalu. Tapi tetap sah. Cara berpikir nggak masalah. Karena jadi cara berpikir fakir itu profesional, ya, jadi cara berpikir fakir itu makanya. Loh, saya itu pernah ngalami di zaman bapak itu. Bapak itu beli tanah. Kemudian yang punya tanah itu punya kenangan apa ya itu pesen. Tapi nggak terjadi kesenian. Itu semua dia pasti ngalami, Mbak Mun yang ngalami karena di tanah untuk pondok. Kadang orang itu punya kelangenan sama tanah itu, terus membuat catatan tertentu. Jadi cara fikih gitu ya. Jadi saya ulang lagi, fikih itu cara berpikir lebih terang ya profesional. Jadi kalau sesuatu itu tidak miliknya, ya sudah nggak boleh ngatur-ngatur. Makanya ketika ada orang bilang ajnabiyah, kowe wong kok judise ngono, sekali saya nikah kamu otomatis langsung terceraikan. Ketika kamu ngomong ini tidak ngefek lahun. Karena yang namanya tolak otoritasnya hanya diberikan sama yang sesuatu suami dan istri. Paham ya? Ya sudah lahun. Tapi nyatanya kan dinikahkan betul. Ya cek betul karena betul pas dia ngomong tuh nggak ngefek karena nggak siapa-siapa, apa? Ya, sama seperti gue janji. Aku sekali tuku Innova, apa Pelomo, sopoe tak silai. Gue ngomong-ngomong dengar orang.
Ternyata kamu beli info betul. Terus mau dodemu, ayo silai sesuai janji Anda. Cara syariat gampang, kowe iku sapa kok nuntut. Ora perlu duwe kok. Nuntut gitu aja cara berpikir fikih, kowe iku sapa ora perlu duwe kok. Tapi janji. Ya janjine wong ora baru janji ya berjanji, kowe tetap hukumnya ora melok duwe. Soal orang itu janji biar janji saja, kamu enggak berhak nuntut ora melok duwe. Ya sudah tetap seperti itu. Alasan apa nuntut? Dia kan enggak punya, enggak ikut punya. Ada cara berpikir fikih. Jadi fikih itu nanti sampai jadi guyonan ke fikih itu fase karena ya kalau orang mati-matinan pakai profesional ya, profesional lah. Di sholat nggak udah lebih colongan. Cara fikih ya sah. Kamu tutupi aurat. Dibangkit dari nyolong tapi utuh. Cara fikih rasa sholat kok utuh. Cara tasawuf sah sing utuh. Perkara ini gak colong. Cara fikih sah sing nyolong. Sholatnya sah. Tak kok ilah tuh. Nah, kok catatannya terserah pengiran. Jadi misalnya dosa skor 10, sholat skor 10, ya 0-0 loh. Tapi jadi cara fikih hukumnya nyolong gitu. Hukumnya sholat nutupi aurat nggak dicolongan, ya sah menutupi aurat. Hukumnya apa? Ya dosa. Apa sholat itu dosa? Ya ada sholat itu dosa. Yang dosa nyolongin. Jadi fikih unggul. Apa? Ya dia standar saja. Dia apa? Standar saja. Jadi fakir enggak mau sama, makanya masyhur dari Imam Syafi'i sholat di thawbil maksud ya sah, sholat di tempat yang maksud ya sah. Karena sahnya sholat itu nutupi aurat sama tempat yang suci. Ada misalnya, ya sudah seperti itu. Ya jelas. Mohon doa terus nanti. Wa kadza ilam tadkhul fil aqdar. Ya. Lam yakok ini kan walau allaqahu bidukhulin fabanat sumanakaha sumada khalat lam yakok inta khalat fil bainuna wa kadza ilam tadkhul fil aqdar. Wa fi salisin yakok ing banat biduni salasin lan ing dalam status tolak ketiga yakok ing banat biduni salasin untine walau tolak duna salasin dene megat orang nganti telu waro jalan rujuk sapa wong au jaddada utawa najdid nikah sapa wong walau badha zaujin senajan to sause kena bojo liya adat mongko bali sapa zaujah dibagiati solasi kelawan sisa jatah tolak telu. Ya ada fikih malah parah meneh. Jadi misalnya gini, salam tuh Rabi Sri. Kemudian Rabi Sri ini megat Sri. Dia tak pegat sitok. Berarti kan salam masih punya hak tolak dua. Pokoknya kalau seorang lelaki punya hak tolak itu kan tiga. Dia sudah nolak satu berarti masih dua. Karena untuk berstatus bain orang lain yang butuh muhalil itu harus tiga. Barang pegatan adalah salam gak rujuk, terceraikan betul. Kemudian benar-benar selesai nikah itu, kemudian dinikahi Badrun. Dinikahi Badrun adalah cerai lagi. Setelah rondoni Badrun dinikah salam lagi. Itu nanti statusnya salam tetap adat dibagi ya salah sama adat meskipun keseling Badrun. Tetap suatu saat salam agak dua kali ya jadi bain. Karena tetap ini punya sisa hanya dua, tidak kembali ketiga. Apa? Nah, beda kalau tolaknya bain, malam ini santai, anyaran menang. Jadi misalnya kita nolak bojomu telu, kan berarti maksimal itu. Setelah itu dirabi muhalil, ngelep orang Jawa dirabi wong liya kan, dirabi wong liya. Suatu saat kembali lagi ke kamu, maka kembali tiga. Karena jatahmu sentak, apa? Jatahmu sentak, makanya sentak itu kembali total apa? Kembali total maksudnya punya hak tiga lagi, paham ya? Tapi kalau sudah menceraikan dua kali atau satu kali, kemudian kembalinya itu bi'aqdin jadid atau tidak bi'aqdin jadid, apa saja, pokoknya itu sudah terkurangi, Pak. Senajan toh mantan yang terceraikan sudah nikah sama orang lain, jelas ya, Pak? Ini walau tolak koduna salasin waroja'a au jaddada walau ba'da zaujin adat dibaqiyatis salasin. Tapi wa ing salah salamul ngaping toloni sapa zaud adat moko bali sapa zauja bisa alasin kanggo tolak telu karena tolake sentek apa? Justru sentek itu mau tidak mau kan meji dorong Jawa meji ngambil satu lagi karena selesai. Jadi kayak megat bojomu telu untuk halal kan harus dinikah orang lain namanya muhalil, paham ya? Nah setelah muhalil adalah rabi kowe meneh ya sudah kamu punya hak tolak tiga lagi. Jadi nak mangkel tidak bisa tersalurkan tolak lagi. Walil abdilan mesti bab lagi niati takor bil Allah. Jelas untuk kita ngaji fikih niati takor bil Allah karena ya tadi ya
Kalau kita salah dalam menganalisis tolak, artinya gue ngeloni wong liya yang tidak istri kamu. Jangan-jangan tolak kamu itu sah. Seorang lagi ya, jangan-jangan tolak kamu sah karena kamu bodoh tentang tolak tetap buat keloni hubungan intim, hubungan suami istri. Padahal hakikatnya sudah orang lain. Jadi makanya semua belajar niatnya taqarrub ila Allah. Meskipun kadang dengan ilmu yang kamu gak suka. Kayak tadi misalnya masalah kita. Orang Jawa itu nak akrab, itu terus kayak menguasai. Saking menguasai ini harus jual beli kok. Tapi aku nak nyilah mulai gitu. Nak nyilah kudolah. Sebetulnya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Ya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Tapi di bab itu keangkuhan. Kenapa itu keangkuhan? Wong wis wae mustari, wis wae orang lain. Kok dia ngatur milik orang lain itu keangkuhan enggak? Keangkuhan. Itu cara berpikir fikih. Jadinya kalau kamu ngomong melankolis karena teman, ngomong saja sebagai khas teman, ya sudah tetap lolos. Innova itu milik Badr, dan suatu saat kamu butuhkan anakku pengen modal, kamu milih Innova. Ya Badr ya, kalau dia teman betul kan dia pasti mengalahkan egonya. Sekarang nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, ya sudah kalau sosial saja, jangan menguasai otoritas fikih. Kalau fikih cara berpikir, kalau sudah ada peralihan hak milik ya 100%, nggak boleh separuh. Paham ya? Hibah juga gitu, bak juga gitu, wakaf. Makanya kasus di Jawa itu gak barokah karena yang kasus sering kan gitu. Kalau kasus di Narukan itu kan bejo wakifnya masjid atau tanah masjid itu delala duriannya banyak yang alim sehingga ya wakif ya nazir ya wakif ya nazir. Masjid ini namanya kan Ar-Rahman itu yang wakaf beliau ya. Sampai sekarang yang mengurus masjid kebanyakan durian beliau. Banyak lah beliau termasuk yang urus masjid sekarang. Nah kebanyakan di kampung-kampung kan gak gitu bro. Jadi wakif ini orang kaya, donatur orang kaya tapi yang jauh gak bisa ngaji, tapi kaya raya sehingga dia makofkan tanah masjid, apalagi masjid itu pakai namanya dia, ya pakai namanya dia, namanya apa misalnya, ya namanya apa saja, bisa mahri apa juga apa saja pakai namanya dia. Biasanya sering kasus itu seperti itu. Tentu duriannya wakif itu ingat kalau masjid itu wakafnya banyak, cucunya juga ingat, cicitnya. Nah sebetulnya era banyak ketika wakaf itu nazirnya misalnya Salam atau Habibi. Nah anaknya Habibi juga iling. Kalau yang ngelola masjid itu bapaknya. Karena dia ngegus juga kan. Cucunya juga iling. Masjid itu udah berke bapaknya ngurek udah di hujan. Untuk orang pesolatan iling. Paham ya? Akhirnya apa? Jadi dua kekuatan besar. Yang satu ngandalkan duriahnya wakif, yang satu ngandalkan duriahnya kiainya tadi nazir kalau dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Nah suatu saat generasi keempat atau kelima itu kode dulu nih. Mungkin rambah sama mbah itu sitok ikhlas. Tapi generasi kelima itu yang tarung. Layak mana duriahnya wakif sama duriahnya nazir, kode dulu nih, kode ora bener. Karena terbiasa agak profesional. Kalau menurut fikih itu kan yang namanya wakaf itu, coba definisi wakaf apa fikih? Qat uraqabatil wakif anil maut. Satu pertalian sudah putus 100%. Karena darani wakaf itu mandek. Mandek itu satu hal yang terkait itu sudah terputus sama sekali sama yang mewakafkan. Loh nanti ya itu tadi sehingga dia nggak boleh kecangkepan ngatur itu sudah tidak miliknya. Ini hubungan dengan kamu berhenti di sini karena sudah kamu berikan sama Allah. Ya itu semalam jarani waqfun lillah, maksudnya hubungan kamu berhenti karena sudah milik. Harusnya ya wakif dan zuriyahnya Allah. Yang Habibie sebagai kiai ini jenenge wilayah bisurut, otoritas dengan catatan. Hanya otoritas dengan catatan gini berarti. Dia dipercaya karena apa? Karena alim, karena soleh, karena bisa mulang. Ya sudah catatan itu harus ada terus. Tapi era anaknya orang, aku pokoknya anak Kiai Habibie, butuhnya aku butuhnya Kiai Habibie. Padahal ketika butuhnya sudah tidak punya kriteria bisa mulang, soleh. Mau mentang-mentang butuh gen apa? Nah ini mulai kasus. Karena wilayatul nadir atau wilayatul sifat wasyurut beda dengan wilayatul nadir. Kalau wilayatul nadir di wilayatul sifat wasyurut. Karena nggak tadi, ini saya wakafkan untuk ini yang boleh jadi kiai yang bisa baca kitab. Ini sekali nggak memenuhi itu kan nggak masuk. Makanya wakaf itu resiko. Hukumnya memang seperti itu. Makanya di kitab-kitab sekali kriteria itu hilang maka otomatis otoritas dia juga hilang.
Jadi cara fikih misalnya seorang menteri ketangkep KPK apa enggak KPK, kalau cara fikih dia jadi menteri karena apa? Karena amanah, karena dia kapabel. Sekali syarat itu enggak terpenuhi langsung batal. Sehingga tasarufnya tidak, secara berpikir fikih kan gitu, enggak mau tahu dia cara fikih memang. Karena wilayahnya dia bisyurut dengan cara. Nah, satu-satunya wirosa yang tanpa catatan hanya satu di bab faraid. Faraid itu tuh paling gablek, jadi nggak ada hukum sedablek faraid. Akhirnya ngenak langsung belajar. Faraid itu begini cara berpikir. Misalnya saya mati, warisnya Gus Bak itu siapa? Ya anaknya lelaki dan anaknya perempuan. Catatannya tadi kelelakian dan keperempuanan. Ya Jokowi orang LSM yang raiso ngaji. Sehingga apa? Di situ nggak ada nanti kesamaan gender karena era modern lelaki dan perempuan itu menjadi penyebab. Kalau lelaki dapat rombongan apa didakari bisa hadir, kalau perempuan dapat tadi sudah gitu aja. Sehingga ketika Rasulullah Sugeng itu ditanya, bagaimana orang yang baru lahir? Tapi kita apa lucu? Lanang di mana? Bilang ya podo lagi. Jadi misalnya aku Ali dia adik lagi lahir, apa semut beringau tua ini, warisannya ya sama. Karena yang diukur kelelakian, paribasannya laki-laki, apa? Jadi bayi perocot lagi, untuk badru untuk berwon. Warisannya apa? Sama. Mereka iso klub, tapi ngomongin bapak usawi dah. Investasi ya usawi. Nanti beliau kurang rumah itu kita tetap saja. Karena nanti ketika ada mau parok itu memang unik. Ya, parok itu unik, jadi hanya hukum kelelakian dan keperempuanan. Dan hanya pakai itu, paling takar yang bisa hadir, saya ya sudah hanya itu aja. Gak ada karir, gak ada prestasi, apa? Saya tuh pernah ketemu seorang peneliti, padahal sudah gelarnya profesor. Kebetulan pas penelitian di Jogja, dia termasuk punya teori kalau lelaki dan perempuan sama, alasannya dia dulu perempuan gak kerja, sekarang kerja, maka hak waris harus sama. Itu kan dulu rame. Digulirkan campur macam-macam dulu ruang. Terus saya tanya gini, kalau warisan itu karena prestasi, apa karena empati? Jadi nggak pernah berpikir. Ya kan perempuan sekarang kerja bapak, maka fungsi lelaki dan perempuan sekarang sama. Hak waris itu sama. Saya tanya, warisan itu karena prestasi apa karena empati? Dia keliru, dia jawabnya kok karena prestasi. Oh, oke, kalau karena prestasi dari gini. Misalnya saya punya anak perempuan, dia jadi dosen di UGM atau UI atau jadi pegawai bank atau jadi menteri, dia punya prestasi. Kemudian anak saya cowok, idiot, lumpuh, nggak bisa kerja, dapat warisan nggak? Warisannya banyak lah. Kalau menurut teori Anda berarti banyak yang perempuan karena prestasinya tinggi, apalagi ini idiot, lumpuh. Kalau Anda bilang gitu berarti Anda tidak punya empati. Anda tidak punya orang yang sudah lemah gitu malah tidak dapat warisan. Wanda kalau seperti itu ya dapat. Lalu kata Anda karena apa? Warisannya karena apa? Kalau karena kerja, karena perempuan sekarang kerja berarti yang kerja dapat warisan, yang nggak kerja nggak dapat. Ini kan lumpuh, nggak bisa kerja. Ini kan Anda antisosial. Makanya kamu jangan terjebak sama pikiran-pikiran. LSM atau ngaji. Jadi dia ketika berpikir kesamaan gender, seakan-akan dia bela-belain kaum perempuan dan punya empati. Sekarang kan lebih balik. Kalau pakai teori fikih kan al-hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa adam. Kalau dia dapat waris karena kerja, berarti perempuannya dapat waris dong. Karena dia punya kerjaan, dosen, peneliti. Anaknya yang lumpuh, nggak dapat warisan dong kan enggak? Kayak apa buruknya Islam kalau nuruti pemikir-pemikir seperti itu? Mereka sing wis kerja malah untuk warisan. Sehingga kerja kan untuk warisan kok illatul irsi. Apa kerja? Atau dibalik, sing lanang kerja prestasinya tinggi, sing wedok lumpuh. Kalau alasannya kerja, juga agak dapat waris. Itu dulu orang. Itu di Jogja termasuk agak selesai, karena gara-gara saya ketemu sama pakarnya itu insaf ya. Saking insafnya itu sampai dia itu minta belajar sama. Atau ulang kesolatan, dan memang gak bidangnya ilmu agama rapi. Terusnya tobat. Saya akan tobat Pak, seumur hidup tidak akan baca Islam dari buku-buku pakar. Akan dari kiai. Problemnya kiai ngarangnya bahasa Arab Pak. Sing iso ngarang bahasa Indonesia ya ora kiai kan. Problemnya Islam di Indonesia kan gitu. Sing wong alim Mbak Zubair Abe Pamun ngarang bahasa Arab. Sing bahasa Indonesia kadang-kadang dikarang-karang. Pakar-pakar sing ora pati ngerti Islam cuma populer. Akhirnya ya nyorok. Akhirnya mereka ya masih awam. Maka
Itu kehebatannya pangeran. Allah itu kadang gaya hukum itu lugu, selugu-lugunya. Makanya disebut ummi. Karena ummi itu lebih penting. Gue coba misalnya nganggu hukum, nganggu akal, malam bulat. Coba suami istri yang punya hak cerai siapa? Oh kalau suami tok punya hak cerai berarti ini apa anti apa kesamaan apa jenis? Terus kamu samakan lelaki dan perempuan sama-sama punya hak cerai. Alasannya apa coba? Alasannya karena sekarang sama. Yang lelaki ya kerja, sendiri kerja. Lalu apa setelah kerja itu menjadi sama? Yang itu kerjanya menteri, gajinya 50 juta. Yang lanang mau nyai ustaz, nak manakikan 20.000 atau muslim, segini ngenteni wong mati. Artinya gini, kalau kamu kejar, ya tidak selesai. Apa setelah kerja itu sama? Kan tetap tidak sama. Kan masih panjang lagi pertanyaan. Ya kangkang, apa setelah ngaji udah gebak terus waktu alim kan tepat terserah pangeran ya. Nah tetap bisa terkejar terus. Kadang santri ya balul, ono-ono tuh mantok-mantok itu blok bisa, ono karuan blok waduh setuju nih. Tidak boleh seperti itu. Kita dalam hukumnya Allah kudu lugu. Pokoknya Allah ngekei warisan larang loro mergo kelanangan, apa? Ngekei wong wedok sih dia mergo kewedokan ya sudah. Sehingga ono wong wis brewok tuwek. Paham ya? Bapaknya mati, ambek sing anak lagi lahir kadu wili. Diwarisane modho. Ora iso lan anu te alasane. Dek, kebutuhan sithik lagi lahir kan, kita mau es krim ngono. Aku wis brewok, kebutuhan akeh nang meduro, bojone papat iki. Warisanku kudu akeh. Kacau gak misalnya nuruti ilatul hukum, kacau gak? Kok kacau kan? Paham? Betul sisi tak adik ini, ini kak. Itu kan makan. Aku adik ngutang kuat, aku itu untuk akeh. Kan ngutang kuat. Dari kakak, ngutang salah-salah deh kok. Berat dewari. Kok sing lagi lahir ini. Wis kan tak ana dunya. Tua bener prestasi wis kerja, tapi kan wis kan tak ana dunya. Aku lagi lahir cah untuk popo. Nanti bisa panjang kan? Kalau nuruti ilat, apa? Nuruti ilat. Jadi kecerdasan itu malah menjadi bodoh karena makanya kecerdasan harus dilawan kecerdasan. Saya berkali-kali debat masalah korek. Dan saya tidak pernah kalah karena aku yang ngaji tentang aku mau pakar mau buku, mau aman gerakan kesamaan. Oh, bulan kalian. Itu apa sebenarnya gumun. Maksudnya kesamaan gender itu cara aku wong kota, cara aku jadi wong kota. Ya begitu tapi urusan hukum kan gak wilayah ya, Pak? Misalnya dia ngomong kesamaan gender, salanang oleh itu origin gak beda. Oleh ngomong kan enak tuh. Salanang oleh topinan gak beda. Oleh kan lebih kita ada protes kan gak wilayah kita. Pak unimu lah. Orang nanti ngomong urusan faro itu kan sensitif, Bu. Sensitif. Maksudku kalau ada orang kota mau gerakan kesamaan apa? Saya wong wedok apa? Wong lanang oleh celanangan gitu. Lanang topinan gitu. Terus kan lu gampang, kok. Orang oleh numpak jaran gitu. Kan kena lah protes. Ngono coba roh rasane kan kene ngono. Tapi tidak ngomongnya sampai hak mirosa yang oleh Islam ditentukan di zakari musofatil. Saya mau dirubah karena gerakan kesamaan. Nanti kiamat tak tuntut. Tak tuntut dunia akhirat karena ini kan sudah melawan Tuhan. Karena ayatnya mansusoh, sesuatu yang eksplisit bukan kalau kasus ijtihadnya ulama mungkin nggak apa-apa. Bisa saja yang namanya ini kan nas apa? Lagi pula secara kecerdasan kalau ditelusuri nanti repot. Ya, tadi misalnya hak cerai milik siapa? Menurut Islam milik suami. Ya, nanti kalau perempuan kecewa sama suaminya diberi hak rafa, tapi harus ada hakim yang memutuskan bukan perempuan ini sendiri. Orang-orang wong lanang ujuk-ujuk adi bojo nang. Adi bojo piye? Sing lanang welek kere, sing wedok wanita karir. Bareng dolanan ning Eropa, bareng Surakarta ketemu lelaki karir. Bareng jagongan cocok. Sudah saya ceritakan suami saya. Bareng mulai bojone njok kelon kok tak pegat, Pak. Sembrono. Karena perempuan diberi ya. Cerai sekali ketemu lanangan liya. Kasus. Paham ya? Jadi cara berpikir itu lebih lugu, tapi malah enak. Jadi malah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya adik sama aneh, baru lahir tapi warisannya ya lanang tuh. Tapi lebih lahir, pokoknya warisannya itu aneh. Makanya Faro itu ilmu paling lugu, justru itu gampang. Ya Bismillahirrahmanirrahim wal ulus. Karena kalau debat secara ilmiah, itu sebetulnya kita ada kebodohan. Ya mau misalnya Badrun
Aku sebut aku serabi, buta omah, kerja projek kredit. Itu kan lagi lahir, buta pokok kan buta mau susu gak pokok. Ya warisanmu sidik. Karena misalnya adikmu bisa mikir, kamu itu mondok songli, kok jeporo, marukan, sementara tahunnya lagi lahir dah. Bapakmu lagi kalah duit gue tuku pokok, mestinya aku cek akeh. Kan ya sah kali kan nuruti akal ngomong gitu kan, sah enggak? Sah. Akhirnya perdebatan popok dan BPKB kan tidak ada selesainya. Makanya Islam hanya datang ibadah lanangi hanya sama tidak kali Yusuf Hadir kan lebih gampang diwaris pakai gampang malah kecangkeman itu kan lebih gampang. Ya nak nuruti illatul hukmi rumah terus yang diutang alasan utang pakai bagi sini tidak ada selesainya. Ya, makanya fakir itu gitu. Jadi apa cara berpikir berarti anak nuruti konco gue bener ya nafsu kamu tak dongkui tapi gue disik kancang aku masuk konco disik lahir aku kan anak misalnya yang dua inovam nih masuk konco pegawai ini ganggu jadi takut ngono gini ini sama-sama bisa menyerang sekarang khasnya konco nak disilai nilai oke sepakat ya tapi khasnya konco ya ratu kan ganggu jadi mau nilai itu ganggu kan ayo misalnya kita serang ngono sebelum hasil konco nanti selain nilai satu macam hasil konco orang bilang baca terus dia kan nggak ada selesai. Makanya kita pakai hukumnya Allah dan Rasul saja. Kalau kita tidak punya ya tidak karena kita sedang butuh yang ngomong nilai tapi dengan asumsi nak radis nilai ya orang dulu menyerah melok itu. Nah sing dua ya pakai syarat saja mau pilih nganggur orang konco nilai tak silai. Nah harus yang lebih penting ya rata silai sudah aja sesuai rela syariat apa rela syariat. Jadi kita nilai ya panjang enggak ada hal yang penting tapi misalnya mosok demi kanca bojomu sampai loro silana kanca akhire bojomu tumpakno dosa kan ora etis. Ya sudah gitu aja sesuai ketentuan apa Pak. Ya jelas jadi kalau suwon apa illatul hukmi itu jangan terlalu lah. Mana gurune Imam Ghazali ketika ditanya hubungan kamu dengan Allah gimana orang kok salim. Guru Imam Ghazali sini Imam ngarang Imam Harum itu ngarang kitab pun nanti sakam karangan itu sakam sebenarnya Wamru Budi 14 jilid itu paling besar meja itu ngarang sakam sampai Imam Ghazali murid cerdas yang ngono nyerah ini tak karang Imam Ghazali di pasar ringkas tidak di kamar waduh gelap rai ini sak kamar itu yang disebutnya seperti luar biasa lebih bisa wong saiki lho ngarang buku sakmene iku iso dokter iso profesor wong dhisik ngarang Musnad Ahmad itu kira 14 jilid. Per jilid itu dalam 1000 halaman per jilid. Dalam 14 habis 14.000. Iku ora ono sing overlapping, gak ono sing mengulang. Jadi misalnya sahabat tuh Aisyah kok sampai 1 jilid. Abu Hurairah balik pidato enak. Kowe teko ping 3 nek ora roh kembari wis 100% yo to. Balik mbok idolakno pidatone nek teko ning 3 majelis. Wes nek ra ilang enak yo. Kalau mu'alif juga. Lha kowe ngaji kitab iki kan mulai pertama nanti ora ono kembar. Lah kok kembar piye? Bar bakas tayamum, bakas lemah. Bariku bakas wudu, banyu, bariku bakas salat pegatan. Bariku bakar kaji mikot. Kok kembar piye? Karena ilmune akeh, balik kan ora. Dene lek semari guyu ana wong iki balen neh. Ora kan ora tak pegangan. Balik pegang. Ora gak supir. Yang supir. Supir itu tahu nyupiri mubalik. Mubalik terkenal gitu. Setelah supir itu tahu nyupiri. Dia sering beli gitu. Tapi ilmu makan sering dak nang balik. Aku tak balik untuk supir. Pertama aku seneng ngaji tak ruwak ono aku jadi supir berbeda dengan balik. Baru kedua es kembar, ketiga tak tinggal turu. Orang apa ya? Tapi barang mulai dari anak gue sering malah ngaji gue nanti malah ngaji tafsir. Itu ngalim itu terus tiap hari. Lalu itu ya kalau bab nikah ya, ini bakas nikah. Nikah sunah rasul, agak-agak anak-anak kontuan sing agak dengan bariku bakas pegang. Kalau langit ke bumi ya. Pegatan nggak sing lanang ini. Sesuk bakas kulo. Kulo itu satu otoritas talak yang diberikan istri. Untuk kacek, apa? Sebab berikutnya bakas wayo. Iya bujuk papat, bujuk adil. Adil lu angel orang mungkin, tapi oleh. Akhirnya bingung, oleh orang mungkin. Akhirnya bisa terus apa? Lah kitab dhisik ngono 14 jilid
tema awal sampai akhir ono sing orang balik ra ngereso tak jamin urip matine. Nah, jajal kowe mau balik ketemu ping 3. Kowe ora pembarane berapa? Pira lho? Mas 100%. Ya salah bos. Ono mau balik pidato acara kematian ini dalile kulo nafsin dari Bangga acara nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Lah sunat itu mesti cerita. Nabi Ibrahim disunat sampai apa? Kodum apa ya kodum? Apa? Kok ketok. Kone ngata. Mesti ngono. Sis kapak meneh. Mesti lah. Kira-kira. Mesti aku sepire. Lagi bayangin lawan dia ngarang kitab sakjil itu 1000 halaman. Ya kitab yang apa Mas Boy itu lemari wetan kulon mau sak kitab. Itu mulai kok kulon sampai pada lemari itu meter. Subhanallah, itu mau kitab sih tok. Sing ngarang mau sih tok jadi Imam Nawawi. Itu bayang mau itu. Mau mesti ora tau ning di apa ora kok. Ora koper kan. Ora jago. Imam Nawawi itu nak ngarang kitab itu mangan bisa nang. Jadi saya ngarang kitab iki kan jadi Imam. Ya mangan bisa nang. Jadi dino mangan pisan. Ditakok gimana kok nak mangan ora kebindo ping 3. Aku niru Abu Bakar. Niru sepundi. Isen. Amin iki. Mergo wong pandene eling pangeran terus. Masa eling pangeran pas ning WC. Aku kan ratu eling pangeran. Dadi WC minta yo ora isin. Kan gak eling apa-apa. Jadi Abu Bakar kan fisiknya kan guru. Makanya gambaran di film-film beliau itu digambarkan. Jika ditanya kenapa Abu Bakar, aku isin. Didelok kemudian kok kegiatan itu isi nanti kelasnya kasih match itu yang berkosalah makan cocok dipakai gedang goreng layan kopi diubi orang kayak diubi energen ada bertengah buku dan buku akhirnya reaksi menolak kan Pak Soro mencretkan jadi karena weteng bingung. Coba kalau makan kamu tertata kan weteng nggak bingung sehingga disarikan dikirim ke uratnya dikirim ke otot kan wetengnya ada bingung. Jadi mencret itu akibat weteng bermangan jajangan bermangan opo bermanis kecut berkecut panas bermangan panas sono kancane namanya es teh langsung adem kayak apa? Wong gelasnya nak beradem panas ra siap kok. Paham ya? Iki weteng ya diantem wong. Nah karena dia bingung terus reaksinya itu menolak. Jadi mencret itu Abu Bakar isin urip. Saya ra isin, ora isin ora Abu Bakar wae. Aku yo salah nyalan itu yo salah ora Abu Bakar kok padahal Abu Bakar itu yo kriminalisasi ulama. Ora bodoh di kerajaan. Tapi ulama di sini. Itu Imam Nawawi saking keramatnya. Insya Allah nanti, saya ada janji tapi insya Allah nanti pas saat taman tawatan mana gitu Nawawi. Itu saking keramatnya itu kalau habis sisa dia makan sekali dok. Dia makan sekali dok. Tapi dia nggak bosan. Ya biasa kadang bosan kan. Dia hanya makan sekali. Suatu saat dia ngarang kritik pemerintah. Zaman itu dia kan di Syria. Syria itu pemerintahan Islam dan ulama itu dapat jaizah, dapat gaji. Pas dia ngeritik pemerintah, terus rajanya zaman itu hentikan jaizah sama Nawawi karena dia nggak sopan. Kalau saya ini komisaris Menhirsik kok ngeritik pemerintah, kayak gitu kan nggak sopan aja karena nggak cerita dari Menteri Keuangan itu namun. Tapi tambahnya betul lebih daftar sing dapat jaizah karena dia menolak. Lu kok iso urip? Ya guys, dino mangan bisa. Waduh, jari rawani aku nggak itu. Baru. Seperti karangannya udah beredar, tidak perlu diopong. Jadi Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu dua tokoh yang pernah karangnya itu dibakar di era itu. Makanya Imam Ghazali jadi Hizbul Ghazali karena duko naskahnya dibakar duko terus ngarang mirip dan jadi Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbul Ghazali. Kalau nggak ada hizib buat dia. Tapi aku kan gak ngalami kitab itu apa merah modern ya. Jadi ya itu pangeran nak ngibur dia nih. Nah sebarang ngarang kesel. Padahal dia orang Damaskus. Syria ke Mekah itu penerbangan masih 2 jam 3 jam. Ya Syria ke Mekah itu penerbangan 2 jam 3 jam. Sampai sini aja.
Itu kalau ngarang itu saking keramatnya itu kalau lampunya mati atau tangannya menyala saking keramat. Itu kalau jam 11 sudah hilang. Sudah hilang terus dia tawaf di Ka'bah ya kembali. Ya itu terakhir itu dalamnya kurang ajar. Makanya kurang ajar ya penting. Pengen doanya ini ya Allah. Kali ini saja saya ketularan keramatnya Imam Nawawi. Pas dia hilang saya ikut. Dengan ini kalau badannya raro persis itu dengan ini. Iya. Lalu disebutkan pangeran pas Imam Nawawi hilang dia ikut. Tahu-tahu tawaf di Ka'bah dia itu wah keren. Jadi dia tahu kalau tawaf Imam Nawawi di Ka'bah. Terus sekarang mulai dia ngomongin Imam Nawawi. Ya mau tak turuti tapi pesan juga ya. Gak tahu mereka mau pisan. Nah kok sakit berdiam ngaku kok padahal. Karena orang itu dititah ini catanya. Jam 11 kok hilang nanti. Ya dia tetap nulis di meja ya santai aja. Tapi hampir pasti kalau jam 11 itu sebenarnya dia datang ke tempat wudhu terus kembali terus hilang. Nah, ternyata hilang itu dia tawaf dia itu tawaf di Ka'bah. Ya itu sudah mengalami toyul waktu. Apa toyul waktu? Jadi toyul waktu itu kalau Mekah Syria itu bisanya 2 menit. Ya karena tadi sebetulnya semodern-modernnya pesawat kayak Concorde apa itu modernnya lama. Lama itu tahu betul kalau bumi itu berputar. Sehingga Allah itu tinggal nyari sel ketika ada pelipatan waktu. Ini toyul waktu dalam bahasa Arab sebetulnya toyul waktu. Jadi memang keramat itu ada. Sebetulnya memang waktu itu dipilihkan Allah ketika garis Mekah dan garis Syria itu dekat. Makanya ada satu teori pesawat itu kalau misalnya Jerman di sini Australia. Suatu saat nanti teori pesawat itu nggak marahi jarak namanya. Dia nunggu putarnya bumi. Jadi dia misalnya bumi Jerman mau naik ke sini, pesawatnya ke sini. Jadi, makanya nanti suatu saat pasti sains seperti itu dipakai oleh penerbangan karena lebih cepat apa? Lebih cepat. Jadi suatu saat pasti nanti penerbangan itu berdasar putarannya bumi daripada menuju. Ya nanti jadi jadwalnya disesuaikan apa? Putarannya apa? Bumi. Itu pasti. Karena ulama dulu menuju gitu. Cuma dulu lama nggak pakai pesawat, pakai keramat apa? Tapi polanya sama. Disebut apa? Wa ma qadaruhu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Jadi makanya mulai dulu ditemukan kapan kita bisa menulis apa? Kiblat ya karena dulu orang sudah tahu kan dulu memang di ilmu falak itu. Matahari di bulan ini kira-kira kalau sekarang tanggal berapa? 15 ya? 20 mungkin ya? 20 mungkin. Kalau sekarang bulan apa? Nah kira-kira insya Allah tanggal 20 misalnya ada Yaumul Rasjil Kiblat. Jam berapa matahari tepat di atas Ka'bah, paham ya? Karena matahari tepat di atas Ka'bah kalau di Indonesia kira-kira jam berapa? Setengah 4 atau jam berapa? Jam 2 ya? Ya, jam 2 pokoknya sekitar jam itu matahari tepat di atas Ka'bah di tanggal itu, di jam itu. Ya kita tinggal semua bayangan di timur Ka'bah pasti mengarah ke Ka'bah. Karena bayangan ini kan anut matahari. Jadi kalau mataharinya di atas Ka'bah terus kamu bikin bayangan di Indonesia, pasti garis apa bayangannya ya mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Disebut Yaumul Rasjil Kiblat. Itu dulu sudah bisa. Ya paham ya, jadi seperti itu. Jadi mana kamu gak usah terjebak. Kalau Faro itu berdasar prestasi kerja, nanti juga ribet. Makanya saya tanya ke peneliti tadi, menurut Anda berdasar apa? Prestasi apa empati? Kalau berdasar empati kan gini, tambah sakit, tambah miskin, tambah dapat banyak. Itu dibalik ya. Gue kerja rasa untuk bagian dong ya, berhubung ngising lumpuh tak kei bagian. Lalu saya itu uang lumpuh, ambil om picek bantah-bantah. Gue lumpuh tok, tapi kok dulu, aku picek. Lalu sakit ini dianggap apa tuh? Dianggap musibah apa dianggap sakit? Perdebatan lagi, dianggap musibah. Kalau dianggap musibah, sing kakak yang ya bener aku suwe haja tapi kebodohan terus ya aku untuk akeh. Ya karena alasannya sama. Picek ya musibah, lumpuh ya musibah, kebodohan. Nanti panjang kan perdebatannya pembagian jadi beda nak anut dua ya sudah pokoknya piceklah ke lanang. Paham? Jumpolah kowe buayilah lanang, popokan lah lanang, kowe sebut wayah papat lah lanang. Itu sudah terbagi atas sama al-dzukurah wal unus.
Dari Imam Haromen ketika Imam Ghazali mulai sering dekat kata beliau, dinuna dinul aja, sekarang apa nalim boyo aku, terdatem tenda. Tapi baru itu ngomong dinuna dinul aja. Aku mukito, aku mau wong tua, elek, sing wis tua, elek, abis itu tua, dia sih tua. Makanya hubungannya sama Allah itu tanpa mateng, lugu ya, wah. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab dengan segala kecerdasannya di akhir mesti ditutup wa alaika bidinil ajais kama auso bidzalika Imamul Haroman li tilmidihi al-Imam Al-Ghazali. Wa alaika bidinil ajais. Iku nak beragama kaya agamane wong lemah-lemah, wong sing awam. Tetakono bojoku nek sampeyan ngerti lakono ali iki kula anak kula. Anak kula ngerti betul filosofi kula. Pak kok bisa semis, terus ngerisa mangan, ratang tonggo alhamdulillah. Ya aku ora prestasi misalnya di santri akeh, di masjid akeh. Prestasi seperti itu tuh rawan capek, karena ngelola pikirannya orang kan. Pokoknya desa sini itu gampang, nikmat paling gede. Pokoknya sih gampang-gampang. Aku anak bujo semangan, rautan, itu rata prestasi yang luar biasa. Bisa ngomong lugu kan, bisa mangan sesuk. Soalnya tempene kelahiran syukuran, bang berdoa tasakuran kelahiran tempe, kan mulai gampang. Timbang syukuran kita di bojo aja malah angel. Gampang lahir tempe, gue selingkuh dia anak. Kelahiran apa? Kita itu malah dinul aja kue wong lugu. Masyur, orang ulama radhi kolam renang gresik di laut, masya Allah, orang suka-suka ke kolam renang, kok cik-ciute, coba kolam renang. Sampai kolam renang aku tetap ciut, ya, gede dia kolam renangnya, ngomong sini pikir laut. Wadahnya bedino mau alas, mau bino, terus gue waktu paling dulu, terus dia naik simal, masyur, ya ulama. Ainal mulut biasa, rojo gue nak ya, cik diatur, kayaknya orang saya nggak atur, ya ngomong dewi. Tapi justru itu menjadi happy apa? Nah kita enggak kulino syukur dengan sesuatu yang bergantung sama orang lain, sama pemikiran orang lain. Hanya kita saja. Nah ada fakir darah berpikir ya tadi seperti itu. Ya ada tiga belas suku di bawah fakir gampang. Di otoritas diberikan kafe 100%. Wa in salah sa'adat walil abdilan kedua budak kalau kota ini udah berhak megat video fakot walil putri salah satunya batas maksimalnya pegatannya orang kuih lanang merdeka itu apa tahu? Nah pun titik dan ini yang penting waya kau lantumi bawa tolak fima rodi mauti ing dalam loro kematiannya wong jadi ono wong es mengkis wes koma ya kalau di bab wasiat namun mengkis wasiat kan gak sah paham ya? Tapi di bab tolak sah eling-eling di bab tolak sah wa yaqau fi maradi mauti. Jadi kalau cara berpikir fikih begini, misalnya Badrun semengkis mati, wis jelas mati koma. Pemene keluarga wis delok nang monitor. Ini suka. Terus wasiat. Maka wasiat ini tidak diterima. Ini wasiat fi maradi mauti. Apalagi kalau ternyata mati betul. Maka ketika begitu harta ini cara hukumnya Allah sudah lil warasah Allah. Makanya Nabi pernah ngendikan, kalau kamu ingin ngamal sekarang saja. Kalau ingin sedekah sekarang saja. Jangan sampai ketika aku semengkis baru wasiat. Dan wasiat itu sudah tidak sah karena harta itu sudah berpindah ke anakku, ke waris maksudnya. Tapi kalau tolak itu sah. Ya, tolak itu sah. Jadi misalnya orang mengkis itu di bojo papat. Contohnya di Indonesia kan Indonesia jarang. Indonesia kan bojo mau sitok. Jika kalau abe pani malah dramatis, rangkulan lebih seru lah. Oh Indonesia itu baru kayak bojo sitok, anak abe mati kan malah. Tapi bayangnya wong Arab dan kitab ini dikarang wong Arab. Nah wong Arab ini cara ngarang lah. Bojo kan telu papat. Wong Arab itu iso bayangnya bojo sitok. Bojo nak loro ya. Ya karena orang Arab kan ya mau, makannya kan enggak mendoan, enggak tempe, makanannya nopo dagingnya coba yang nawak, bukan tempe, sampai kangkung, kan gak ada akibat apa. Nah, kalau dikonjol agak Pak Alim sarang kan nanti peneliti nanti di sekolah ada yang sih ya. Kita kalau orang Arab itu apa nih? Laka hari, nah wahidah, amcintan, amsalah, wahidah inna. Wah, kita bujuk kan? Wahidah, cintan, amsalah, wahidah inna. Orang Arab. Coba kan walian, orang ketemu itu bujuk berapa pak? Kan aneh kan? Terus begini efek begini, ini nggak nonton, nggak tahu. Efek begini gini dia gini.
Ketika bojo iki telu kan mesti ketara. Pas loro sing rumat lala sing sering. Sing liyane tetep shopping apa? Sisi tak tetep pendek. Warang loro wis 3 bulan misalnya sing loro iku amen shopping ya anan shopping. Sing sering nunggoni. Nunggoni wis buat air kira macam-macam paham. Kan haru apa? Nah biasanya meh mati tek itu mangkal terus sing loro dipegat. Paham enggak? Mereka mangkal. Wah, dunia aku rantai gue belanja, tak pegat ya seluruh. Karena megat itu punya efek. Nanti ketika ini mati, statusnya ini gak zauja. Kalau tidak zauja berarti gak dapat warisan. Paham ya? Jadi kita pegat. Dia memang megat itu udah akibat sih. Mereka penting kan, megat kan penting. Nah, misalnya warisannya alpat telu, omah neng cinire piro, neng piro kan penting megat ya. Utawa sing siki ya modus apian loh, iki no ya bisi, gak ada masalah. Tapi ditolak itu sah, problemnya ditolak itu sah. Nah, sing loro dipegat kan gak ada sitok. Maka otomatis dua ini tidak dapat warisan sama sekali karena ketika suami mati dia tidak zaujah, maka tidak mendapat. Itu cara berpikir gitu. Dari itu sah cara berpikir, pikiran itu sah. Itu terakhir pemikiran besarnya Imam Syafi'i menganggap menceraikan timarodi mauti itu sah. Itu terakhir pikirannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat di Qaul Qadim mengatakan cerainya itu tidak sah karena dianggap kriminal. Kurang orang niat cerai padine ben bojone ora ndek hak waris. Karena niatnya itu elek, Imam Syafi'i membatalkan perceraian timarodi mauti. Jadi cara Qaul Qadim istri dua ini tetap posisi zaujah sehingga dapat waris karena perceraian di akhir hayat tidak sah karena dianggap apa? Niat menghijabkan waris status waris karena otomatis kalau nggak zaujah kan enggak. Nah lucunya Imam Syafi'i itu yang jenenge pikiran. Imam Syafi'i itu di bab wasiat setuju sama pendapat itu bahkan menurut Qaul Jadid. Cara Qaul Jadid gini dia uang terlalu apian ora oleh cara Qaul Jadid. Ya terlalu apian juga tidak boleh. Bahkan cara Kanjeng Nabi wasiat hibah melangkai 3%. Apa sulus? Sulus dari hartanya kan tidak boleh. Karena nanti jangan-jangan niatnya itu menghijab ahli warisnya apa? Niat itu menghalang. Masyhur itu ketika ada seorang sahabat mau meninggal, ya Rasulullah saya ini orang kaya raya, padahal saya hanya punya putri satu. Apa saya wasiatkan semua harta saya untuk kebaikan? Tak berikan kau, jangan katanya. Separuh ya Rasulullah jangan katanya. Ya sudah mau saya wasiatkan sepertiga dan mau saya kasihkan masjid pondok jangan sepertiga pun kebanyakan. Sebenarnya itu lama bilang wasiat hibah apa nggak boleh ngelangkai berapa sulit sepertiga. Karena apa? Rata-rata kebaikan yang berlebihan itu karena dendam dan seuzon. Tak jamin. Usah wong soleh sudah langit. Kalau kebaikan yang berlebihan pasti karena dendam dan seuzon. Misalnya gini, Habibie dia anak. Yang pertama mendolaran nuwinjau, keluluran mengentak duit. Yang kedua ya ada beda jauh, ketiga juga gitu. Terus anak angkat jenenge salam, kudu amen masjid tuh. Nak Habibie loro yo dibiji. Nang masjid terus ke omah masjid baru gue enak kopi semua teman. Jenenge wong itu kan terbuik, jadi sing wong liya ya apike ngene lho. Wong anakku kandung yang ngentek itu, nantinya bikinlah wasiat. Pabrik dan gudang miliknya saya. Anak saya ada dapat. Apapun baiknya wasiat ini karena kena orang soleh kan niatnya mangkal betul. Mangkal, apa kok ngenak anak-anakku kelakuan yang ngono mesti begitu ada mangkalnya sehingga agama membahas. Karena kebaikan yang berlebihan pasti didorong ke mangkalan betul. Dan aku mangkal kan gak mungkin kepikiran ngekek wong liya sebanyak itu. Makanya agama itu luar biasa. Agama itu kebaikan itu dibatasi karena sebagian kebaikan kita itu karena kemangkalan. Ono kiai yang wajib betah, misalnya kiai jam 6 masih rapi, dia wajib betah nanti jam 3. Ya orang kena berbujur, itu bujurnya lah, kemungkinan itu banyak. Kok bisa kebaikan berlebihan sampai seperti itu? Mungkin bujur kok ngasih jam 3 dini hari. Terus tidak ternyata bujurnya helan, atau lagi tukaran. Karena tidak mungkin kebaikan kok berlebihan mulai nanti jam 3 apa-apa. Jadi ada, jadi orang ada kebencian yang lain. Paham ya? Itu ora kok mungkin wis mesti jenenge manusa. Nah, nyanyi arif hikam nang manusa itu mangkarat makasi niku masawiya, pakai fala takun masawihi masawiya. Wong apike elek apa meneh elek.
Karena tadi potensi. Jajal. Kayak kangkang jadi ustaz dia mondok wae. Iya ape. Tapi takon niku, jare mun kula kan boyo, Gus. Boten pun. Mergo nek ngomong ambek mbok ikon ngangsu jeding ning pondok delok ustaz. Jadi kebaikan apa saja kudu diistighfari. Mulane cara Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kebaikan juga butuh istighfar. Nah bapak nyontoh orang, bapak contohnya lebih apik dong. Pak yang dulu istiqomah, nganti tua nyimami masjid, nganti tua buat nanti lepas ngurusin cari bapak. Ya apik hak istiqomah, tapi pada dunia berarti kuasai wong liya. Mergo istiqomah kalau berlebihan dia memasukkan orang banyak. Gara-gara batu nganti tua ngurusin masjid itu alumni Lirboyo gak mlebu kandidat, alumni sarang gak mlebu, alumni sarang anyar-anyar ini gak mlebu. Mereka istiqomahnya keterusan sampai wong liya gak melakukan di. Coba dia misalnya rapat istiqomah. Orang itu, bang orang ngambil, kak, pengen cuti. Kadang perai telung dina, akhirnya kan salam masuk munah. Masuk beberapa kali ada pengganti isu-isu masyarakat ngerti nak imam dan hanya beli baru kayak rapati istiqomah. Jadi kalau istiqomah berlebihan juga memasukkan. Tapi misalnya imam orang istiqomah dan makmu itu baik ya toh. Makanya gak usah berlebihan. Secara pulau setua sudah di imam masjid ya kadang-kadang suci. Itu ya. Mana masa tuh orang Sidna tak seneng ya, orang sang imam ya. Gimana? Enggak nampak bangun Dharma itu. Terus kalau apa sebentar itu ada siklus ya. Sehingga kandidat-kandidat ini muncul apa? Muncul. Lah, itu rajin muncul, mereka kenemenan oleh apa? Makanya kalau barang over itu pasti tidak baik. Ya, barang over itu pasti tidak baik. Makanya latahlu fiti ini pun. Makanya banyak karangan apa? Matu dulu wititi, nggak boleh dalam kebaikan kita berlebih. Nggak ada. Jadi kalau nuruti tadi, jadi mau anak nakal, singkir ini nakal-nakal dia lupa kalau itu statusnya tetap ibnu, paham ya? Masih anakmu nakal kan statusnya tetap ibnu hasil untuk waris. Salam api statusnya ajnabiyo ora berhanto. Jadi gitu dulu. Ya, soalnya kayak salam ya boleh tapi tidak melangkai apa? Makanya fakir itu tegas jika ada wasiat kepada orang lain maka yang sah hanya sepertiga meskipun wasiatnya 1 miliar yang disahkan fakir hanya berapa? Sepertiga. Masyhur kan di semua fakir kan gitu semua wasiat yang disahkan hanya sepertiga supaya orang itu tetap terkontrol apa? Kebaikannya kok enak. Terus kalau itu dituruti kan itu terus dendam. Misalnya salam mulang digodok 1 miliar, sing anaknya rantuk popok. Suatu saat salam jenenge suka over numpak alfat jare anak apa itu bapak udah cukup. Kan jadi kacau. Makanya hebatnya kopi luar biasa Rasulullah itu lagi. Ya jangan. Padahal yang cerita Nabi itu gak ada anak nakal, orang soleh betul. Anaknya juga gak nakal. Itu saja mau wasiat berlebihan kalau Rasulullah. Jangan. Padahal yang dikasih Rasulullah orang yang pasti tasarrufnya benar. Itu kalau mau yang dikasih itu orang yang tasarufnya pasti benar aja Nabi nolak ojo. Ya kalau nggak boleh saya ngasih jinan semua separuh ya jangan. Sepertiga itu kaki. Nabi masih ngendikan wasul kasih. Sepertiga pun kebalikan. Menjadi selama pakai menurut saya wasiat itu tidak boleh melangkai sulus. Kalau melangkai sulus maka yang mulai melangkai ini menjadi sah di ijazatil warasah harus disahkan oleh ahli waris karena ini menyangkut etika. Misalnya kata sekolah nanti kok wasiat misalnya kanggo pondok buka masjid nilainya itu misalnya kok 200 juta ternyata 200 juta itu melebihi sulus dari harta saya paham ya? Maka yang mulai lebih itu yang sebelum lebih langsung sah ya? Yang sebelum lebih harus sah. Yang mulai lebihnya itu harus dikonfirmasi ke Hasan ke Tasbira. Kalau anak-anak saya setuju ya lolos, kalau enggak intinya aturan apa? Syariat. Pun kalau terus nanya. Walil abdi talqatani faqat terus waya kau fi mawriwati waya tawarusani karena tadi fi iddati raj'iyin ing dalam iddah ila bainan ora ing dalam iddah terus wa fil qadimi tarisuhu jadi lan iki tetep dalam kaul qadim tarifu maris sapa zaujahu ing zauj. Karena tadi cara pikiran Imam Syafi'i, wong kok megat meh mati, mesti niate yaiku mahjubna istri dari hak waris. Maka berhubung niatnya harus dihukum dengan cara tolaknya dianggap gak sah. Ben Pak dunyane diwaris wong sing ora diseneng ben apa ya Imam Syafi'i ben. Memang gitu di sarah-sarah diterangkan ben apa?
Kalau wadah teksnya Imam Syafi'i ya. Yang masih kaul qadim yang masih apa? Dan saya setuju sama kaul qadim terutama masalah tadi itu anak angkat sama anak kandung. Yang Jawa itu ngawur tenan. Ya tadi loh. Misalnya yang Jawa dia anak kandung mau ngetekno juga, kemudian dia pembantu atau ponakan lebih menarik. Itu kadang-kadang apa wasiat ke hal-hal penting itu ke ponakan atau ke yang tidak waris. Paham ya? Kalau itu rasa nggak boleh seperti itu. Nanti itu memperpanjang dendam, memperpanjang dendam. Kalau wajah kayak kalau bentuk zaman ngerti wakil qadim tarisi. Ya wakil qadim. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i. Kalau wajah teman-teman wakil qadim tarisu qala al-a'immatu salasah qila wa yarudduhu ittifaqum ala asbabal fiksi al-qarafa wan nikah wal wala wa islam. Kemadalika muqayyatun tinggi dal idda wa abadan ila antang pihak walin wala sofa minal marad summa mata fi aridin kaqatin wa nahi lam taris bil qadim wa gadza law kana trafiqa wa talaqaha qabla ilmi fi iddiha. Terus wajib qala al-a'immatu salas wa mahalluhu wafil qadim tas tarisuhu ya wafil qadim li anna tatliqaha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanaha minal ifsi wong meh matek kok malah megat kan niate mesti elek ben sing dipegat ora entuk warisan karena enggak berstatus zaujah paham ya fa yu'aqabu binaqi di qasdi ben malah dimangkol karena niatnya buruk, yang Syafi'i dimangkal loh, jadi tolaknya tidak sah. Kan tambah mangkal, mereka tetap diwaris zaujah. Padahal dia mangkal, kepengen gak marisi zaujah. Paham? Jadi, nak cara kalau setuju kalau qadim. Masalah itu kadang uang itu mangkal loh teman-teman. Makanya cara ulama, cara imam itu salah sah. Sebab waris itu anak. Kalau orang liwat itu kuwi wong liya sing nyampe. Mukafae sebatas wong liya sing nyampe. Kok terus duniamu baca anak kafe, anakmu gue masuk itu tentang status waris ya. Paham ya? Di kasus pulau misalnya, apapun kecewa saya misalnya sama anak, saya kan itu anak kau sudah ada sababul irsi. Wong liya itu mestinya api kaya apa mau dadekno sababul hibah atau sababul wasiat. Tapi itu kok terus berlebih. Wah makanya ulama nentang. Jadi yang ngono, saya ini bojo. Warang mau di bojo telu. Makanya gambarannya jualan Indonesia kan bojo sitok, tambah mati tambah mesra. Nyatanya pas mati rangkulan seru lah, pokoknya Indonesia kan seru. Oh jos, pokoknya Indonesia kan jos. Oh hebat pokoknya Indonesia. Mulane bolak-balik kalau cerita bolak-balik. Fikih Arab dan fikih Indonesia biasa. Ini fikih Arab biasa. Kamu nggak boleh nikah sama istrinya ayahmu. Dua tahun Indonesia kaget. Istrinya ayah ibuku. Mereka sauri-uripe dekne iku bapake dibojo sitok, ya iku ibune dekne. Makanya ketika ana fikih gak oleh ngawin bojone bapakmu protes. Ya bojone bapakku ora ibuku. Iku fikih Arab, wong bojone papat. Wah, ya itu. Berhubung ngene papat sing sitok mbokmu, sing telu jenenge apa? Bojone bapakmu. Paham. Dadi bojone bapakmu ora mesti mbokmu, paham. Tapi nek Jawa kan mesti. Hati-hati ya. Bojone bapakmu ya iku mbokmu. Mulane ing Jawa ora tak dipeki aja geman ora bojone bapakmu. Ya ora ngarah lek bojone iku ibuku kan. Wacane ning ngarah, kok Raja Salman, Raja Salman. Anake kan selikur. Bojone papat. Iku kan ana berarti sing pas lahir kowe jenenge muka. Lah sing telu. Zaujatu aslika bojone bapak. Ini Jawa kan gak ya muka iku zaujatu aslika. Ya kula waca ya. Li anna tatliqaha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanah. Karena dia sampai menceraikan ketika mau mati itu pasti niatnya adalah menghalangi perempuan tadi dari mendapat hak waris. Fayu aku binaqi di qasdi, maka dia harus dihukum. Niatnya enggak sampai. Apa? Dihukum. Caranya apa? Niatnya enggak sampai. Kan dia tadi niatnya kan mentalakan supaya zaujah ini tidak waris. Maka kita hukum niatnya enggak sampean. Dengan cara apa? Tolaknya tidak sah. Maka zaujah ini tetap tarisu. Itu cara pikirannya kalau qadim. Cara pikirannya. Dan ini mirip juga wasiat. Juga wasiat itu kan kalau seseorang sudah fi maradi mauti maka semua wajahnya tidak benar.